Alhamdulillah, kita berada pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang amr atau perintah. Di situ dijelaskan pada kaidah yang kedua, al-kaidah ats-tsaniyah, al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrar. Bahwa yang asal daripada amr atau perintah itu tidak menuntut untuk dilakukan berkali-kali atau cukup hanya satu kali. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 192. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan haji dan umroh, dan itu cukup sekali dalam seumur hidup. Meskipun kita melihat realitasnya banyak orang muslim yang melaksanakan haji dan umroh berkali-kali, tapi itu bukan kewajiban. Karena yang asal daripada perintah itu cukup dilaksanakan sekali seumur hidup. Maka di dalam nasnya dijelaskan li'anna sirah uf'ul tadullu ala talabil fi'li wa huwa yahsul bil marrah, yaitu bahwa amal itu menuntut melaksanakan seumur hidup sekali, itu sudah cukup dikatakan sebagai pemenuhan terhadap kewajiban. Meskipun nanti akan ada perintah-perintah yang menuntut lebih dari satu kali, tapi itu ketika ada penjelasannya. Jika tidak ada, berarti yang asal itu cukup hanya satu kali saja. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, al-qaidatu ats-tsalitsatu, al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawr. Yang asal daripada amr itu tidak menuntut melakukan secara langsung. Jadi ada jeda waktu. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur, ketika diperintah sholat zuhur, maka selama durasi waktu sholat zuhur itu masih ada, maka masih sah. Gitu. Jadi waktu zuhur itu mulai tergelincirnya matahari sedikit ya setelah istiwa atau berada pas di atas di atas kepala kita, nambah sedikit ya, atau setelah titik kulminasi sampai ketika suatu benda didirikan ya, bayang-bayang dari suatu benda itu sama dengan panjangnya benda tersebut. Nah itu berarti waktu zuhur masih ada ya, kisarannya kurang lebihnya kalau sekarang ya antara 2:30 sampai jam 3, itu sudah habis ya, tergantung waktu, karena setiap 3 hari sekali kan terjadi perubahan tersebut. Maka sesungguhnya kalau sholatnya jam 2 siang itu masih melaksanakan sholat zuhur, maka masih sah. Meskipun ya yang afdol untuk melakukan sholat zuhur itu adalah di awal waktu. Semua sholat yang afdol adalah di awal waktu, tapi masih sah melaksanakannya selama durasi waktu yang ditentukan, selama pada durasi waktu yang telah ditentukan, tidak melebihi. Yang kaidah yang keempat, al-amru bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah untuk melaksanakan wasail atau wasilah atau media-media atau penyampai yang bisa terlaksananya perintah tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dan dirikannya salat, maka bukan berarti itu khusus pada salat saja, tetapi segala perangkat, misalnya kebersihan baju, maka diwajibkan orang wajib punya baju ya, ketika sholat, bukan baju mencuri, bukan baju menggasap ya. Terus harus dalam keadaan suci. Jika kemudian tidak ada air, maka harus bertayamum. Jika kemudian ada air tapi mahal, maka harus dibeli. Itu syarat-syaratnya ya. Jadi
segala sesuatu yang bisa menyampaikan pada perintah, maka itu sama seperti sesuatu perintah, sesuatu tujuan tersebut, yaitu. Atau dalam fragmen sehari-hari bisa disamakan, misalnya ada seorang dosen atau guru mengatakan bersihkanlah ruangan ini, maka segala perangkat atau peralatan yang mendukung dalam kebersihan kamar hukumnya adalah wajib. Maka ketika ada seorang siswa atau ada mahasiswa mengatakan maaf tidak ada sapunya, nah itu sebuah ungkapan yang konyol gitu. Karena perintah untuk membersihkan secara otomatis adalah segala perangkat dan peralatannya harus dicari, harus disediakan gitu. Nah, wasilah itu ada beberapa macam. Di atasnya disebutkan imma syar'iyyun katahara lisalah. Nah, wasilah syar'i itu seperti bersuci untuk melaksanakan salat. Wa imma urfiyun karena spesialan disodis satah, seperti menyediakan tangga untuk mencapai pada langit-langit rumah. Atau wasilah secara akli, yaitu kata fil istiqbal. Kalau orang mau menghadap ke kiblat atau ke arah barat miring sedikit, maka harus meninggalkan arah selain itu. Berarti nggak boleh menghadap ke utara, nggak boleh menghadap ke timur, nggak boleh menghadap ke selatan. Karena lawan daripada istiqbal itu ya istiqbal, membelakangi daripada Ka'bah, membelakangi daripada kiblah. Kemudian al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima, al-amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu secara otomatis mencegah kepada melakukan kebalikannya. Misalnya orang disuruh beriman kepada Allah, maka orang tidak boleh kufur kepada Allah, karena kufur adalah lawan daripada iman. Gitu. Jadi perintah terhadap sesuatu, maka secara otomatis larangan untuk melaksanakan kebalikannya. Nah, larangan itu ada kalanya satu, seperti tadi ya. Lawan itu ada kalanya satu, seperti tadi, yaitu kalau tidak iman maka kufur, kalau tidak kufur ya iman gitu. Atau lawannya lebih dari satu, misalnya orang berdirilah kamu, maka lawan dari berdiri itu kan banyak, ada kalanya duduk, ada kalanya tidur, ada kalanya macam-macam. Pokoknya selain berdiri itu adalah lawan daripada berdiri. Maka dia bilang berdirilah kamu, maka dia tidak boleh melaksanakan posisi kecuali dalam keadaan berdiri. Maka di dalam nasnya itu disebutkan sawa'un akana ad-diddu wahidan, sama saja lawan daripada suatu lafaz itu satu, ya, seperti contoh idza amara bil iman, idza umira bil iman fa innahu yakunu nahyan kufri. Karena sesungguhnya perintah terhadap iman itu adalah larangan untuk berbuat kufur. Atau aukana al-diddu muta'addidan kama idza amara bil qiyam fa innahu yakunu nahyan an qut wal ittija wa sujud wa ghairi dzalik. Karena perintah terhadap berdiri, maka itu mencegah daripada duduk, tidur miring, dan juga sujud. Kemudian pada kaidah yang ke-6, al-qaidatus sadisah, idza fu'ila al-ma'muru bi ala wajhi yakhruju al-ma'muru an uhdatil amri. Ketika diperintah sesuatu, ya, dan sudah dilaksanakan, maka
dia telah keluar daripada kesepakatan